Maaf ya, pantunnya emang agak nggak nyambung karena saya ini podcaster bukan juara 2 pantun. Emang sempet juara 2 pantun? Enggak. Juara Loh, kok nggak juara 1 sih? soalnya kan yang juara 1 DPR. Lah juara 1 apa? Ngabisin deh. Udah. Stop. Ya lanjut. Oke. Di sini jadi kita ketindihan itu lagi kedatangan tamu yang akan kita tanya-tanyain tentang negara kita tercinta ini ya. Tapi topiknya kali ini agak berat, jadi kita di ketindihan ini bakal dibawa santai aja. Boleh sambil minum, boleh? Oke, makasih. Minum dulu, nggak apa-apa. Harus bantu kita minum. Saya aja nih. Udah, saya juga minum dah. Ini di endorse. Lanjut. Nah, udah minum, udah santai kan? Ya. Nah, sekarang kita kenalan dulu kali ya. Boleh dari siapa dulu ya, Setra? Dari aku dulu nggak sih? Ya, boleh. Halo semua, nama aku Diana. Aku dari salah satu universitas di Indonesia, itu UGM. UGM. UGM tuh universitas. Gagal move on. Bercanda guys, bercanda. Kirain gagal mudik ya. Lucu ya. Oke, boleh dilanjut ya, silakan. Oh ya, aku Nagita Selvina. Aku pedagang kecil. Oh iya. Ini Yang kecil, aku pedagang kecil. pedagang kecil. Oh, kecil sih. Kok kecil sih? Lah iyalah kecil. Yang gede kan? Tunjangan. Gak lucu. Ya udah, selamat datang ya di podcast kita. Iya. Semoga kalian betah ya di 18 menit ke depan. Nah, kalau udah kenalan gini kan kita enak ya, karena kita jadinya nggak canggung nih ngobrol-ngobrolnya. Berarti bener ya apa kata pepatah, tak kenal maka tak sayang, udah sayang ditinggal. Ya, ayolah. Orang-orang kayak gitu emang pantas banget ya buat di demo. Nah, ngomong-ngomong tentang demo nih guys, kemarin kan Agustus itu sempet rame banget tuh ya demo. Betul. Iya. Terus salah satu pemicunya itu karena naiknya tunjangan DPR. Ya kalau menurut saya sih tunjangan DPR bisa diganti pakai tunjang aja ya. Kenyang dong. Kenyang. Nah itu menurut saya. Tapi kalau menurut kalian nih pendapat kalian atau tanggapan kalian tentang dinaikannya tunjangan DPR ini bagaimana? Cukup memberatkan sih untuk pedagang kecil seperti saya ya, karena kan ibaratnya pedagang kecil seperti saya tuh membutuhkan banyak pembeli lah ibaratnya, apalagi saya berdagang di daerah jalan raya yang di pada demo itu kan. Kalau dari saya, tunjangan DPR yang dinaikkan itu pantes sih, tapi dengan catatan kalau kinerja yang mereka tunjukkan untuk rakyat juga pas gitu. Kelihatan nyata. Jadi intinya sebenarnya tunjangan yang dinaikkan ini bisa hasilnya bisa baik ya untuk rakyat, tapi dengan digarisbawahi kalau dikelola dengan baik dan ada hasil nyata juga Ya, betul betul. dilihat oleh rakyat. Jadi rakyatnya tahu lah ibaratnya. Demo kemarin juga walaupun terjadinya hanya sebentar, itu kan bener-bener chaos banget ya, bener-bener kacau banget. Saya tuh sempat lihat juga di sosmed itu bener-bener banyak banget, tapi saya nggak ngeliat di TV. TV ya, nggak ditayangin. Kayaknya nggak diberitain ya. Iya, Iya, nggak betul. ditayangin tuh kayaknya. Kenapa ya nggak diberitain? Padahal banyak banget kejadian-kejadian kayak ojol yang dilindas. Dilindas atau ditindas? Nggak tahu tuh. Ya, terus juga ada penjarahan ya di beberapa rumah DPR. Betul. Kalau dari saya, kan itu kita tuh inti kasus utamanya kan bukan ke penjarahan, tapi iya, jadi kemana-mana gitu kan. Menyebar. Iya betul, menjarah. setuju berarti? Iya, saya tidak setuju dengan menjarah karena apa? Saya nggak diajak. Coba saya diajak. Ya bercanda. ya. Tapi saya bercanda. Terus Tapi juga benar. fasilitas-fasilitas umum yang seharusnya tidak Dirusak. imbas ternyata Iya. ya, rusak. Padahal kan itu juga pakai Belinya pakai uang rakyat uang sendiri rakyat padahal. juga. Kita yang membutuhkan Kita juga fasilitas nantinya yang itu. rugi. Iya, betul. Terus menurut kalian nih kenapa demo kemarin itu bisa se-chaos itu? Kalau menurut saya kemarin itu kan chaos banget karena puncak emosi rakyat tuh udah benar-benar tinggi, udah kayak benar-benar di puncaknya emosi gitu. Di atas banget karena rakyat juga ibaratnya suara Mengeluarkan. mereka itu Iya. dibungkam sama Betul. si DPR ini. Mengeluarkan aspirasi Nggak tapi didengar. tidak didengar. Nah, iya. Padahal mereka tuh kan ngasih masukan untuk menjadi Indonesia yang lebih baik gitu ya. Berarti rakyat itu merasa suaranya itu tidak didengarkan dengan baik dan kritik masukannya itu sering dibungkam. Iya, benar banget tuh. Harusnya kan DPR itu
dari namanya aja udah Dewan Perwakilan Rakyat. Harusnya Dewan Perwakilan Rakyat itu mendengarkan suara rakyat kan. Karena kalau tidak mendengarkan rakyat mau dengerin siapa aja. Nah, iya, berarti bukan perwakilan rakyat dong. Terus saya mau nanya nih, karena terlalu banyak kritik dan masukan dari rakyat yang sering dibungkam. Nah, salah satu alasan itu kenapa sih? Kalau kenapa sih suara rakyat itu dibungkam justru sama pemimpin-pemimpinnya? Karena mereka tuh kan kalau kita ngasih kritik otomatis kebanyakan negatif dong, hal negatif. Nah mereka tuh nggak mau sisi negatifnya tuh terbongkar. Mereka maunya kelihatan positifnya aja. Mereka nggak mau ngerasa dirinya itu diinjak-injak sama Iya. rakyat. Karena kan ibaratnya mereka itu lebih tinggi lah tingkatnya daripada rakyat kan. Dia nggak mau diinjak-injak, dia nggak mau direndahin lah sama rakyat bahasanya. Nah, berarti mereka itu merasa kritik dan masukan para rakyat itu justru menjatuhkan ya, bukan memperbaiki. Iya, Iya, padahal betul. kan memberi masukan juga untuk Indonesia untuk menjadi pemimpin yang lebih baik juga. Nah, terus juga kemarin itu rame itu kan jadinya dengan naiknya tunjangan DPR itu pajak kita juga yang semakin naik. Menurut saya itu benar-benar nyusahin banget rakyat sih, termasuk saya. Apalagi Anda itu kan berjualan ya. Aduh, apa sih? Itu apaan? Apa sih? Kayak ada nyamuk gitu. Ini apaan sih baik banget nyamuk di sini? Aduh, saya udah ngeliatin ritual awal saya nih. Apa tadi. tuh? Apa tuh? Mandi kembang. Nah, Apa tuh? Aufel. Apa tuh Aufel? Oh, ini ya. sebelum mulai ini harusnya kita pakai ini biar nggak di. Ini boleh diambil. Ya boleh, pakai. Boleh dong, Mu. Biar gak digigit nyamuk. Nih, awas cibainya nempel. Udah wangi juga ya? Ya, nih bawa pulang nih. Ih, lah oleh-olehnya Aufel nih. Keren juga ya berarti Aufel. Pulang dapat Aufel kita. Wah, keren. Biar gak digigit nyamuk ya? Tapi kalau habis beli lagi. Siap. Gak dapat dari sini. Enggak. Oke. Oke, kita lanjut ya. Ya. Oke. Nah, dengan naiknya tunjangan DPR ini kan pajak itu juga naik ya gitu ya. Terus itu benar-benar memberatkan rakyat-rakyat seperti kita, termasuk saya juga diberatkan. Saya ingin mendengar pendapat dari pedagang seperti Anda, apakah itu Sangat memberatkan karena kan kalau misalnya tunjangan dari DPR itu dinaikkan, dari pemerintah dinaikkan, otomatis bahan-bahan yang buat berdagang saya berarti otomatis naik juga dong bahan-bahannya kan. Jadi lebih mahal lagi untuk diperjualbelikan. Otomatis saya juga menjualnya ke rakyat pun lebih mahal, makanya rakyat ya bisa jadi karena itu juga. Jadi memikirkan ke depannya. berarti menyusahkan banget ya buat Menyusahkan pedagang banget. kecil yang baru merintis. Apalagi mereka Menyusahkan kan banget. butuh banget untung tuh untuk menutupi modal, bukan untuk menutup hasrat para DPR. Iya. Bisa banget. Oke, sih. kita lanjut ya. Terus chaos kemarin itu kan benar menghambat aktivitas para rakyat Indonesia nih yang biasanya itu terhambat. Terus juga termasuk dengan berjualan itu juga terhambat kan? Terhambat. Karena itu. Iya benar. Karena kan seperti tadi yang saya bilang, saya kan berjalan di daerah jalan raya yang di tempat itulah apa namanya pendemo itu. Jadi kan kalau misalnya saya tetap mau nekat berjualan pun siapa yang mau beli kalau misalnya apalagi rakyat pada takut kan sama pendemo-pendemo itu. Emang orang demo kagak lapar? Iya. Tapi satu jualan. Iya. Nanti kalau kena gas air mata. Oh iya. Oh iya, Sekarang orang kalau naik motor pakai kacamata itu bukan buat ngehindarin debu atau serangga ya. Iya. Buat ngehindarin gas air mata. Iya. Terus jadi intinya kemarin bahkan sekarang itu sebenarnya bukan waktu yang tepat ya untuk menaikkan tunjangan DPR. Karena kalau dilihat dari tingkat kepercayaan para rakyat itu masih minim ya terhadap DPR. Mungkin kalau mau menaikkan tunjangan DPR itu lebih baik menaikkan dulu rasa kepercayaan rakyat. Iya betul. Karena dari yang saya dapatkan informasinya bahwa kebanyakan rakyat-rakyatnya itu masih susah. Misalnya aja ya, contoh informasi yang saya dapat itu guru. Mereka digaji 200 sampai 300 ribu sebulan dan itu belum tentu digaji gitu. Itu masalah sih. Iya, bahkan untuk makanan sehari-hari aja mereka masih bingung. Bayangin 200-300 ribu sehari, Dapat apa sehari ya? 200 ribu, 300 ribu dalam sebulan. Ya dapat apa sekarang? Iya, Dapat betul. Apa, gitu. Oke, berarti tunjangan DPR yang naik ini memberatkan seluruh rakyat, apalagi perekonomian. Iya. Mungkin segitu dulu aja kali ya obrolan kita kali ini. Kita berdoa aja semoga negara kita tercinta ini bisa
lebih Maju. lebih sejahtera. Ya, lebih Orang-orang damai. seluruh orang rakyat Indonesia jujur. juga sejahtera, bukan DPR-nya saja. Amin. Oke, itu aja ya dari kita. Terima kasih sudah datang ke podcast Iya. ketindihan. Lain kali datang lagi ya, jangan kapok. Iya, betul. Jadi kamu pulang berat. berat. Iya berat. Ya, ini kayak udah Soalnya pegel-pegel kalau gitu. pulang dari ketindihan itu sering-sering lihat belakang. Kenapa emang tuyul? Jerak tunggu. Iya iya. Oke. Segitu dulu dari kita. Terima kasih. Ya, bye bye. Terima kasih. Terima kasih guys.